Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi saya mengenai materi prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan kitab Perjanjian Baru atau Hermeneutika PB dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Perkenalkan, saya Moses Sirait dengan nomor induk mahasiswa 20101101102, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, mahasiswa IAKN Tarutung, semester 10. Saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip umum tersebut. Adapun prinsip pertama dalam menafsirkan Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, adalah konteks. Nah, saudara, kenapa kita harus mempelajari konteks? Ya, karena di mana penulisan Alkitab ini adalah tidak sejaman dengan kita. Tidak sejaman dengan kita, baik dari segi budaya, dari segi sosial, dan lain-lain. Nah, adapun konteks dalam menafsirkan Perjanjian Baru itu terbagi menjadi 4 konteks. Yang pertama, konteks dekat. Konteks dekat adalah penafsiran Alkitab yang berhubungan antara satu ayat Alkitab dan ayat Alkitab lain sebelum dan sesudah ayat itu. Nah, misalnya Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dalam ayat ini, dalam Filipi 4 ayat 13 ini, ada kata-kata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini adalah kata-kata dan perasaan yang dialami Paulus ketika dia mengalami banyak sekali penyiksaan, bahkan sampai di dalam penjara. Ayat ini dapat ditafsirkan dengan melihat sebelum dan sesudah ayat ini. Konteks jauh. Konteks jauh adalah konteks teologis dalam kitab Perjanjian Baru, di mana satu ayat berhubungan dengan ayat lain, perikop lain, pasal lain, kitab lain, atau bahkan perjanjian lama. Contoh, Matius 5-7. Ini adalah berbicara tentang ketika Yesus khotbah di bukit. Di dalam ayat ini, Yesus mau membicarakan tentang iman yang kokoh dan teguh dalam tekanan dan dalam berbagai keadaan. Konteks historis. Konteks historis adalah konteks sejarah dalam Alkitab. Contoh, Lukas 2 ayat 1-8. Dalam ayat ini, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah supaya semua penduduk mendaftarkan dirinya di daerahnya masing-masing. Contoh, Matius 5-7.
Ini adalah berbicara tentang ketika Yesus khotbah di bukit. Di dalam ayat ini, Yesus mau membicarakan tentang iman yang kokoh dan teguh dalam tekanan dan dalam berbagai keadaan. Konteks historis. Konteks historis adalah konteks sejarah dalam Alkitab. Contoh, Lukas 2 ayat 1 sampai 8. Dalam ayat ini nampak sekali konteks sejarah dalam peristiwa di mana Kaisar Agustus menyuruh atau memerintahkan supaya setiap orang mendaftarkan dirinya di kotanya masing-masing. Inilah yang merupakan sensus penduduk yang pertama di dalam Alkitab. Konteks budaya. Konteks budaya berbicara tentang adat istiadat di mana kitab Perjanjian Baru ditulis atau di mana peristiwa-peristiwa dalam kitab Perjanjian Baru terjadi. Contoh, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, yaitu tentang perkawinan di Kana. Di dalam adat orang Yahudi, perkawinan itu dilakukan selama 7 hari 7 malam. Ini nampak di ayat pertama, yaitu pada hari yang ketiga Yesus diundang dengan ibunya ke perkawinan itu. Nah, di sini nampak bahwasanya perkawinan orang Yahudi itu 7 hari. Karena ketika itu Yesus dan ibunya diundang itu pada hari yang ketiga. Nah, yang berikutnya adalah di mana setiap orang Yahudi pesta atau mengadakan satu perayaan itu harus ada anggur. Nah, anggur adalah tradisi dari orang Yahudi. Prinsip yang kedua, ayat yang bertentangan atau kontradiksi. Alkitab harus menafsirkan dirinya sendiri. Maksudnya ialah di dalam Alkitab sering sekali banyak ayat yang bertentangan antara ayat satu dengan ayat lain, atau ayat di kitab satu dengan ayat di kitab lain, sehingga perlu menafsirkannya secara mendalam. Contoh, Yohanes pasal 14 ayat 3 dan Matius. Contoh, Matius 20 ayat 23 dan Yohanes 14 ayat 3. Dalam Yohanes 14 ayat 3, Yesus berkata, Dia akan menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang percaya. Sementara di Matius 20 ayat 23, Yesus tidak memiliki hak untuk menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang percaya. Prinsip ketiga, mampu membedakan teks deskriptif dan teks didaktif. Kita harus mampu, teman-teman, membedakan teks deskriptif dan teks didaktif dalam menafsirkan Alkitab, khususnya Alkitab Perjanjian Baru. 1. Teks deskriptif. 1. Teks deskriptif. Teks deskriptif adalah teks yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa perintah
atau ajaran moral yang harus diikuti. Teks ini tidak harus dijadikan standar untuk semua orang. Perlu dicatat, teks deskriptif hanya berlaku pada masa itu. Maksudnya pada masa di mana peristiwa dalam kitab Perjanjian Baru khususnya terjadi. Contoh, kisah penyaliban Yesus tertulis dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43. 2. Teks didaktif. Teks didaktif adalah teks yang berisi ajakan atau perintah yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua orang. Contoh, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, dalam kitab ini Yesus memerintahkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia. Ini merupakan perintah atau ajaran moral atau ajakan moral yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua orang. Oknum-oknum yang berbicara dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam kitab Perjanjian Baru ada 4 oknum yang berbicara berganti-gantian, yaitu manusia, Tuhan, malaikat, dan setan. Mereka sering sekali berbicara dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya kitab-kitab sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Adapun isi pembicaraan mereka Adapun oknum yang berbicara, contohnya 1. Yesus. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 2. Malaikat. Malaikat pernah berbicara. Salah satunya dalam Matius 1 ayat 20 yang berbunyi, Yusuf anak Daud, janganlah engkau ragu mengambil Maria sebagai istri. 3. Setan. Setan berbicara, salah satunya tertulis dalam Matius 4 ayat 6. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. 4. Manusia. Contoh, Thomas pernah berbicara dalam Yohanes 14 ayat 5. Guru, tunjukkanlah kepada kami jalan di mana Bapa itu tinggal. 3. Setan atau iblis. Contoh, tertulis dalam Matius 4 ayat 3. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. 4. Manusia. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 5. Kata Thomas kepadanya, 4. Manusia. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi,
bagaimana kami tahu jalan ke situ? Demikianlah 4 prinsip umum dalam menafsir kitab Perjanjian Baru yang telah kami pelajari. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tangannya.